Hai, apa kabar semuanya teman-teman netizen dan sahabat-sahabatku semuanya ya. Lagi rame, lagi viral. Ini tentang seorang ibu dari Korea Selatan yang ingin mengambil anaknya ya. Diduga suaminya ini dengan penyanyi dangdut dari Indonesia ya. Coba kita lihat ya. Mungkin kalian sudah tahu ya. Kita lihat dulu ya ini bagaimana nih. Ini adalah tanggapannya netizen yang begitu keren banget. My husband is taking the kids from Surabaya airport to Johor Bahru. Saya mengikuti kisahnya Ibu Emi ini ya, miris banget lah hati kita ya sebagai perempuan, sebagai ibu gitu. Bagaimana sih rasanya dipisahkan dengan anak 4 orang, which is 1 juga masih bayi, masih menyusui gitu. Kok tega banget gitu. Ya itu kan anaknya pasti butuh figur seorang ibu dalam masa pertumbuhan mereka. Sebagai seorang suami, kenapa dia nggak berpikir seperti itu gitu ya? Seberat apapun persoalan rumah tangga, anak itu kebutuhan anak itu harus adalah ya nggak bisa dipungkiri pertumbuhannya bersama dengan ibunya gitu. Aduh, saya berharap benar-benar ada yang membantu ibu ini dan dia bisa berkumpul kembali dengan anaknya gitu. Terutama bayi yang masih 4 bulan menyusui. Aduh, pedih banget, pedih. Lebih powerful. Ibu ini hanya ingin mendapatkan anaknya kembali, terutama yang masih kecil, yang masih menyusu. Kita tidak mau mencampuri urusan rumah tangganya karena kita tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Tapi yuk kita sesama wanita membantu ibu ini supaya kembali bersama dengan anak-anaknya. Ada yang bilang ibu ini pura-pura menangis karena nggak pernah keluar air mata. Sesuatu yang aneh katanya, tetapi kita kan nggak tahu dalamnya kayak mana, apa seperti apa gitu kan. 3 anaknya tuh udah besar-besar. Kalaupun seandainya mereka mendapat perlakuan tidak baik dari ibunya, udah pasti dari dulu-dulu sih logikanya ya. Yuk kita cuman fokus ke ibu ini supaya mendapatkan anaknya kembali. Kasihan loh. Ulala, siapa sih nama pedangdut itu? I don't know hell ya. Perasaan dia nggak famous di Indonesia, tapi famous jadi pelakor internasional. Mengharumkan nama Indonesia di kancah Asia, perebut suami orang dan menghancurkan kebahagiaan orang. Ulala, ya hari ini kamu bahagia dan tipe laki-laki seperti itu melihat daun muda pasti kamu ditinggalkannya lagi. Jadi kalau kamu merasa di atas awan sekarang, pandai-pandai investasi ya sayangnya. Jangan kamu ditinggalkan lagi ya seperti Ibu Ami yang kamu hancurkan perasaannya, hancurkan jiwanya, hancurkan masa depannya. Tapi bagi saya masa depan Mbak Ami sangat luar biasa. Don't worry, sis will good future. Ya. Hai Rek, lagi rame masalah iku lho Rek. Justice for Emi. Jadi ono warga sampean. Istri sah itu orang Korea dan kalau nggak salah suaminya itu warga negara Singapura dan suaminya itu terpikat ani-ani gitu. Sakjane sebenarnya aku nggak pengen ngebahas masalah si ani-ani lah, apalah perselingkuhan itu enggak. Cuman ini lebih pada ngebahas masalah anak-anaknya gitu loh ya. Jadi itu kan sudah rame yang berkomentar menanggapi gitu ya. Nah, kalau yang tak lihat tuh kadang-kadang orang kan memang ngelihat videonya itu sepotong dan nggak ngerti banget sih permasalahan, karena menurut aku permasalahan rumah tangga itu yo hanya mereka yang tahu aja gitu loh. Cuman karena sekarang ini memang ada medsos ya akhirnya jadi kemana-mana gitu loh. Nah karena taunya itu sepotong akhirnya dikomentarin lah dan rame banget bahkan Ci Agnes tuh mengomentari, tapi katanya wah sepertinya Ci Agnes itu tidak pro sama istri sah. Ya enggak sih kata aku. Ya itu tadi loh kan, suatu masalah itu gak bisa dengan ditunjukkan dengan video beberapa menit gitu terus kita menganalisa mengambil kesimpulan, itu kan nggak bisa kayak gitu loh. Karena melihat anak-anaknya itu kok malah ngelihat mamanya histeris, apakah memang takut sama mamahnya? Karena kalau versinya Emi katanya tuh nomornya udah diblokir, bahkan nomor HP anak-anaknya itu juga sudah diganti semua sama bapaknya lah. Terus
nggak tahu nih histeris itu apakah karena memang Eminya bermasalah atau gimana. Kalau menurut aku ya enggak sih ya. Jadi anak-anak itu apalagi umur segitu yang anak cewek itu ya bingung lah mau gimana. Mau ke bapaknya juga gimana, mau ke ibunya gimana, akhirnya ya nangis. Nah itu harus diambil kesimpulan seolah-olah apa ibunya bermasalah atau memang bapaknya. Enggak lah, di sini kalau aku tuh lebih begini ya, sekali lagi kalau dari sisi masalah orang tua, apapun masalahnya pasti itu nanti anak-anak lo yang jadi korban, Rek. Setiap masalah orang tua harus dipikirkan bahwa itu dampaknya ke anak-anak, Rek, begitu. Jadi di situ kan kelihatan di video itu ya, ada si pelakor membawa anaknya yang masih baby gitu loh. Nah, jelas seorang ibu itu seberapapun salah, kalau memang si ibu itu salah, dia tidak berhak diperlakukan seperti itu. Bagaimanapun anak-anak itu ya harus dijaga loh, Rek, mentalnya anak-anak itu. Duh, Rungokno iku, Rek. itu. Tapi kalau misalnya masih bayi kan juga masih menyusui gitu ya, dan nggak tahu itu kan si nomor HP anak-anak itu sampai diganti sama suaminya. Bahkan si Emi ini tidak bisa berkomunikasi sama sekali dengan anak-anaknya dan sudah diundang oleh banyak podcast gitu. Dan kalau aku lihat podcastnya itu ya kasihan lah. Ini masalah apapun yang terjadi antara suami istri, jangan sampai anak-anak itu merasakan akibatnya. Kasihan, Rek, gitu. Jadi ya haknya ibu ketemu anak-anaknya ya dikasih lah. Kalau masalah perasaan, misalkan si suami ini sudah nggak ada perasaan sama istrinya, sama mantan istrinya, ya wes diselesaikan gitu loh. Yang penting itu anak-anak yang harus diutamakan gitu loh. Jangan memikirkan egonya. Jadi kalau masalah perasaan mungkin walaupun itu tidak dibenarkan ya wajar, mungkin bosen kali ya, ada yang baru gitu bosen, jadi akhirnya yang lama itu ya sudah terlihat tidak menarik. Ya percayalah Kayak sepeda kalau motor yang lama bosen terlihat sama tidak nih gua. menarik, lama-lama yang baru Bosen, juga Pak. nanti tidak akan jadi menarik lagi. Nuruti keinginan itu, nurutin apa ya bahasanya, kesenangan itu nggak akan ada selesainya. Setuju. Bagi si mbak artis itu, cari artis, Rek, ya, mbak pelakor itu gak usah kecampur lah, biarin diselesaikan aja masalah anak-anak, masalah suami istri itu diselesaikan aja, nggak apa-apa lah. Nanti juga si suaminya itu juga sama kamu, tapi nggak usah ikut campur, nggak usah sok-sokan jadi pahlawan, ikutan ngelindungin anak-anaknya. Kamu nggak tahu masalahnya, dan mungkin kamu belum pernah merasakan menjadi seorang ibu yang dijauhkan dari anak-anaknya. Mungkin kamu belum merasain kayak gitu, belum merasakan kayak gitu. Jadi nggak usah ikut campur lah, biar diselesaikan aja tuh masalah suami istri itu. Kamu kalau mau nanti jadi istrinya yang baru, ya sudah, urusanmu sebatas dengan suaminya, bukan dengan anak-anaknya, begitu. Jangan sok-sokan jadi pahlawan kesiangan, nggak baik itu. Kamu ikut-ikutan misahin anak dengan ibunya. Aku nggak ngerti lah masalahnya mereka itu apa, tapi yang jelas kalau sudah menyangkut masalah anak-anak, nggak boleh sebenarnya anak-anak itu merasakan akibat yang melihat, apalagi kayak gitu ya, rame ada wartawan atau apa, kasihan, bener-bener kasihan. Kita ini sebagai orang tua ya harus bisa bersikap lebih wise lah. Dan buat Emi, semoga cepat selesai masalahnya, terus kemudian segera bertemu dengan anak-anaknya. Dan juga buat suaminya itu, sampai si Emi ini di podcast itu sampai ini ngomong keras sama suaminya, sama si pelakornya itu, karena mungkin dia sudah nggak punya cara lagi untuk berkomunikasi dengan anak-anaknya dan dengan suaminya. Jadi ya sudah, di podcast itu dia ngomong bahwa hanya ini cara satu-satunya untuk bisa kamu mendengar saya bicara dan keinginan saya untuk bertemu anak-anak. Diceraikan tidak apa-apa, bercerai mungkin lebih baik, tapi jangan sampai memisahkan Emi dengan anak-anaknya. Begitu kira-kira Emi itu ngomongnya di podcast, Rek. Jadi itu, Rek, kalau pendapatku ya.
Kalau pendapat teman-teman ya wis gak usah komen, nonton aja. Nah, ya apa rek karemu ya. Setuju apa ora setuju. Setuju ora. Jadi bener banget ya. Itu bijaksana banget ini ya. Sing ngono lho rek ya. Sing jelas ngono. Memang ketularan rek kembalian. Ya begini saja. Terima kasih sudah menyimak video ini ya. Bagaimana pendapat kalian ya tentang hal itu ya. Tulis aja di komentar ya. Kita ketemu lagi di video berikutnya yang lebih keren, lebih seru dan juga lebih heboh tentunya. Ngono lho rek. Salam sehat untuk kalian semuanya.